Halo anak-anakku kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan penuh semangat. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Tetap simak videonya ya. Lingkungan alam semesta tempat kita berada dan dilahirkan sangat berguna dan ikut mempengaruhi perkembangan kita. Watak dan perilaku kita dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal kita berada, termasuk lingkungan keluarga tempat kita dilahirkan. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita lanjutkan belajar kita, mari siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Bersama guru dan teman-teman, kami akan belajar tentang lingkungan yang telah ikut mengembangkan diri kami sebagai laki-laki atau perempuan. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama, kita akan membahas tentang lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah semua tempat di mana kita berada. Nah, anak-anak terkasih, lingkungan itu ada banyak. Mari kita bahas, kita amati bersama. Macam-macam lingkungan meliputi ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan alam, lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan, dan lingkungan pesisir pantai. Lingkungan-lingkungan tadi ternyata sangat berguna dan ikut memengaruhi perkembangan kita. Contohnya, lingkungan alam menyediakan seluruh kebutuhan untuk hidup manusia. Lingkungan tempat tinggal kita mempengaruhi perkembangan watak dan perkembangan perilaku. Sekarang kita akan membahas lingkungan keluarga. Jika berada di lingkungan keluarga yang rukun, damai, menyenangkan, maka watak dan perilaku yang terbentuk yaitu anak-anak yang sabar, tekun, menyenangkan, periang, dan lain-lain. Jika berada di lingkungan keluarga yang sering bertengkar dan kurang harmonis, maka watak dan perilaku yang terbentuk yaitu anak yang keras, mudah marah, egois, kurang peduli, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas lingkungan pedesaan. Nah, pada umumnya watak dan perilaku yang terbentuk di lingkungan pedesaan meliputi orang-orang yang sabar, sederhana, mudah bekerja sama, dan masih banyak lagi.
Sekarang di lingkungan perkotaan, pada umumnya memiliki watak dan perilaku kurang peduli lingkungan, berpikir lebih maju, buru-buru atau tergesa-gesa, suka hidup foya-foya, dan lain-lain. Terakhir, di lingkungan pesisir pantai. Nah, di lingkungan ini, di tempat orang-orang yang tinggal di daerah pantai, biasanya memiliki watak dan perilaku suka bekerja keras, karakter yang keras, suka tantangan, dan lain-lain. Anak-anak yang terkasih, kita dapat belajar dari diri Yesus sendiri. Yesus mengalami masa kecil dan remaja bersama orang tuanya di lingkungan kampung Nazaret. Maria adalah ibu Yesus yang cerdas dan saleh dalam hidupnya. Bunda Maria merupakan guru pertama dan utama bagi Yesus. Yesus tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas berkat asuhan Bunda Maria. Yosef, bapak Yesus, adalah seorang tukang kayu yang terampil. Yesus juga belajar dari keterampilan bapaknya, sehingga Yesus tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang terampil dan bertanggung jawab. Yesus bersama orang tuanya hidup dalam tradisi keagamaan Yahudi. Dengan demikian, Yesus tumbuh dan berkembang dalam pengaruh lingkungan alam dan sosial di negeri Palestina. Sekarang, mari kita baca Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret.
dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dari bacaan Injil tadi kita tahu kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua Yesus tiap-tiap tahun, yaitu pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Pada usia 12 tahun, Yesus berbincang-bincang dengan pemuka agama atau alim ulama di Bait Allah. Banyak orang terheran-heran dengan kecerdasannya. Sedangkan orang tua Yesus merasa cemas ketika Yesus tertinggal di Bait Allah. Yesus yang sudah tahu tentang panggilan Bapa di dalam dirinya untuk melayani manusia, tetap menaruh hormat kepada orang tuanya. Nah, ketika Yesus menghargai orang tuanya, maka hikmat Yesus bertambah, ia pun semakin dikasihi Allah dan manusia. Dari pembelajaran kita hari ini, kita jadi tahu bahwa lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan watak dan perilaku manusia. Selain itu, kita juga dapat belajar dari Tuhan Yesus yang tetap menaruh hormat kepada orang tuanya, supaya hal-hal baik datang pada diri kita. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Terima Kasih Guru.
Terima kasih anak-anak sudah mau menyimak video ini sampai selesai. Semoga kalian selalu sehat, selalu semangat dalam belajar dan mampu meraih prestasi yang memuaskan.